Nah, untuk SKKNI sendiri itu siapa saja sih Pak yang dapat menginisiasi? Apakah Kementerian PUPR juga berpartisipasi Pak dalam menyusun SKKNI ini? Jadi gini, kita ini sekarang dalam rangka era tenaga kerja yang atau kita melakukan pelatihan atau sertifikasi sesuai dengan kebutuhan industri konstruksi. Nah, sehingga dalam rangka penyusunan SKKNI, kami juga mengundang selain asosiasi, juga mengundang para Pelaku jasa konstruksi mungkin ya Pak jasa ya? konstruksi, jadi industri konstruksi untuk membuat SKKNI standarnya dulu. Nah, setelah itu baru modulnya, baru materi pembelajaran. Wow, luar biasa. Nah, untuk dari PUPR sendiri Pak, melalui Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi sudah berapa SKKNI sih Pak yang telah disusun atau dibuat? Yang sudah dibuat selama ini ada 330 Wow. SKKNI, ya. 167 itu keciptakaryaan, 61 itu kebinamargaan, 51 SKKNI itu SDA, jadi AR, dan sisanya yang lain. Nah Pak, kemudian juga terkait SKKNI Pak, ini kan mungkin tadi Bapak sampaikan juga Pak Nanang bahwa melibatkan banyak stakeholders ya Pak. Nah kemudian apa sih Pak tantangan dalam menyusun SKKNI yang selama ini telah Bapak lakukan bersama dengan tim? Jadi begini, tantangan itu bukan menjadi hambatan, tapi tetap kita solusikan atau kita cari terobosan-terobosan atau bahasanya pimpinan itu strategi untuk tetap tercapai. Tantangan itu antara lain tentunya yang pertama keterbatasan dari dana tahunan, ya. Itu hal yang normatif, tapi itu tidak merupakan handicap, bukan penghambat lah. Tetap kita laksanakan sesuai dengan target dan kecepatan. Kemudian yang kedua adalah peta okupasi, ya, kebutuhan itu juga merupakan hambatan kita. Ya. Kemudian saya rasa yang lain tidak ada sih untuk menyusun SKKNI. Justru sekarang kita sedang mengupdate SKKNI ini. Dari yang ada itu ada beberapa, tidak banyak, itu sudah tidak up to date, ya. Sehingga yang tidak up to date untuk apa kita review. Nah, justru kita sekarang dengan era COVID ini malah kita semakin pinter, malah kita semakin digitalize, maka itu harus menyesuaikan, dengan kebutuhan dari penyelenggara atau pelaksana konstruksi. Nah kemudian juga Pak, terkait dengan COVID Pak, pandemi yang selama ini sedang kita rasakan bersama. Nah apakah ada dampak yang sangat signifikan Pak terhadap penyelenggaraan sertifikasi kompetensi selama ini? Kemudian juga apa upaya dari teman-teman Direktorat Penyelenggaraan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi dalam menanggulangi permasalahan pandemi ini? Jadi sesuai dengan surat edaran Pak Dirjen Bina Konstruksi nomor 107 bahwa sudah mengatur tata cara pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan protokol COVID. Jadi bahwa harus menggunakan untuk pelatihan itu daring, bisa sebagian konvensional, juga biasa hybrid, ada campurannya. Nah untuk sertifikasi juga begitu, ada yang daring dan ada yang konvensional. Tinggal sekarang masing-masing kepala balai jasa konstruksi di wilayahnya itu diberi kesempatan untuk menentukan metode tata cara apa dalam rangka melaksanakan pelatihan maupun sertifikasi. Karena masing-masing daerah di Indonesia tidak sama. Seperti di Papua ya tidak semua, ada daerah-daerah yang masih kesulitan untuk mendapatkan sinyal ada tapi tidak lancar misalnya gitu karena daring. Sedangkan untuk pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh asosiasi, ada asosiasi profesi yang sudah melaksanakan memberikan surat keputusan kepada anggotanya dengan menindaklanjuti dari SE 103. Oke Pak, luar biasa sekali. Nah Pak, kemudian bagaimana juga Kementerian PUPR Pak melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk menyiapkan para pekerja konstruksi lokal Pak untuk mengikuti pelatihan maupun sebagainya di era pandemi ini? Jadi untuk lokal, jadi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi itu sudah melakukan kerjasama, ya, khususnya antara lain dengan lapas.
Jadi lapas itu juga disertifikatkan atau dilatih, kemudian disertifikatkan ketika keluar menjadi tenaga terampil. Kemudian sesuai dengan apa surat edaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi nomor 129 mengamanatkan memberikan tambahan kompetensi kepada vokasi. Vokasi itu adalah diploma, ya, terus kemudian politeknik, diploma 3 ya, politeknik dan SMK, ya, itu ditambahkan, diberi kurikulum tambahan sebanyak 24 JP, ada 12 mata pelajaran itu diberikan yang sebelumnya guru-gurunya untuk menyampaikan itu juga dilatih dulu, kemudian diberikan materi, selanjutnya guru atau dosen ini kemudian memberikan materi, 12 materi tadi. Nah, setelah itu ada sertifikasi. Setelah keluar, lulus, maka yang bersangkutan adik-adik mahasiswa atau SMK ini sudah mendapatkan sertifikat terampil 1. Ya. Jadi langsung sudah bukan lagi, maaf ini, lulus bawa ijazah, kemudian aku lulus gitu ya, aku lulus tapi tidak bisa bekerja. Nah, untuk bisa bekerja aku bisa apa? Nah, aku bisa apa, inilah yang diberikan sertifikasi kompetensi tadi. Jadi itu merupakan suatu upaya untuk meningkatkan level dan sertifikasi tenaga kerja itu sendiri ya Pak ya? Nah Pak, kemudian juga tadi kan telah Bapak jelaskan nih Pak bagaimana ketika pandemi COVID penyesuaiannya dengan di lapangan. Nah, untuk menjaga kualitasnya sendiri itu seperti apa Pak? Karena kan mungkin sebelumnya pelatihan dengan sistem tatap muka atau secara langsung, kemudian beralih menjadi sistem online seperti itu Pak. Nah, itu bagaimana sih Pak cara menjaga dari kualitas teman-teman pekerja di lapangan? Ya, baik. Kualitas tetap nomor 1. Ya, kenapa demikian? Karena semua pelatihan, semua uji sertifikasi harus atau bahasanya setiap narasumber itu harus tetap, meskipun itu daring, tetap mengacu pada SKKNI atau modul yang kita punya. Jadi modul yang kita punya atau modul produk atau yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, SEKI-nya adalah Direktorat Kompetensi dan Produktivitas, itu merupakan acuan dan memang itulah yang harus disampaikan kepada tenaga kerja konstruksi sehingga standarnya sama. Harus tetap meningkatkan kualitas nomor 1 ya Pak, intinya itu ya. Tetap. Ya. Nah, kemudian juga Pak, ini kan seperti yang saya baca di media sosial dan juga berita ya Pak ya, bahwa setiap tahun Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi rutin menyelenggarakan acara pembagian sertifikat massal dan biasa dihadiri Presiden RI ya Pak, misalnya di Purworejo, kemudian juga pernah di Kemayoran. Nah, untuk tahun ini sendiri seperti apa Pak? Saya belum menerima karena kondisi COVID, jadi belum ada konsep untuk itu, karena ya tentunya tertahan dengan adanya pandemi COVID ini. Nah, namun demikian biasanya tetap akan dilaksanakan, mudah-mudahan nanti juga akan dilaksanakan di Hari Bakti PU, jadi 3 Desember biasanya Bapak Menteri melaksanakan seperti itu. Namun demikian sampai dengan saat ini kami belum dapat info untuk itu atau instruksi untuk itu. Ya. Oke Pak, yang penting tetap semangat ya Pak ya untuk kegiatan-kegiatan hariannya. Nah, untuk koordinasi Bapak sendiri Pak dengan teman-teman atau balai konstruksi yang di daerah terkait dengan sertifikasi itu seperti apa Pak? Jadi teman-teman yang di daerah ada 7 balai, ada 7 balai jasa konstruksi, tetap mereka justru sekarang dalam pencapaiannya karena menggunakan metode daring bisa lebih cepat. Jadi langsung ada yang 1000, ada yang 500 langsung. Nah, itu selalu berkoordinasi dengan kami untuk menyampaikan bahwa menginformasikan bahwa kami akan melakukan pelatihan dengan ini, misalnya dengan lapas, kemudian dengan kabupaten, dengan provinsi, itu selalu ada koordinasi, selalu. Jadi apapun kegiatan tetap dikoordinasikan ya Pak ya, agar selaras seperti itu. Nah, Pak Nanang, kemudian juga saya penasaran Pak, kira-kira ke depannya Pak, tantangan terbesar apa sih Pak yang ingin ditingkatkan dari penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi para pekerja khususnya di negara kita tercinta ini Pak, Indonesia? Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa yang pertama adalah bahwa
semua tenaga kerja konstruksi Indonesia itu wajib sesuai undang-undang harus memiliki sertifikat kompetensi masing-masing. Ya, tujuannya apa? Supaya kita jelas kita tahu kemampuan dari tenaga kerja konstruksi Indonesia. Jangan sampai kalah lah dengan tenaga asing ya yang masuk ke Indonesia. Kemudian yang kedua, bahwa dengan adanya sertifikasi ini, dengan harapan bahwa tenaga kerja Indonesia, konstruksi Indonesia yang bekerja di luar negeri akan mendapatkan penghargaan yang pantas, yang sama atau setara dengan yang ada di negaranya masing-masing, seperti yang mungkin di Saudi. Nah, sementara kita sedang menyiapkan memang penyetaraan itu dengan ASEAN. Namun demikian, insya Allah kami sudah mulai mengedraft untuk Korea dan Jepang. Nah, itu salah satu strategi mungkin ya, Pak. Wah. Ya, gitu justru peluang yang harus kalau bicara tantangan kita agak tapi kalau peluang mungkin semangat ya. Jadi sehingga nantinya tenaga kerja konstruksi Indonesia mudah-mudahan kalau memang ini merupakan draft kami, mereka akan memiliki ID ya. ID. Jadi setiap tenaga kerja Indonesia itu memiliki ID, di mana ID itu nanti akan terupdate oleh masing-masing. Kemampuannya, kompetensinya, pengalamannya terupdate, sehingga ketika nanti suatu industri atau industri konstruksi itu memerlukan tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja konstruksi tidak susah. Nah, untuk sementara mungkin draft itu adalah ID itu nanti akan dibuat oleh teman-teman jasa konstruksi, Balai Jasa Konstruksi, tapi masih ini dalam konsep, masih mudah-mudahan itu bisa terwujud. Lancar ya Pak, amin. Jangan segan-segan atau jangan malas untuk selalu mengupdate kompetensinya.